Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Cerdas Cerita Demokrasi Santai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan. Teman pemilih, dalam daftar pemilih berkelanjutan triwulan 2 yang ditetapkan KPU Magetan di bulan Juli kemarin, terdapat 113.630 pemilih dari generasi Gen Z. Maka hari ini angka yang tinggi itu kami menghadirkan narasumber inspiratif dari teman pemilih di rentan usia Gen Z adalah Nabila, Ketua OSIS salah satu sekolah di Kabupaten Magetan. Kita coba berkenalan dengan Ketua OSIS SMA Bakti Pancabakti. Selamat bertemu, Mbak Nabila. Silakan menyapa teman pemilih di Magetan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari SMA S Pancabakti Magetan. Saya sekarang duduk di kelas 12. Baik, sebagai pertanyaan pembuka dan ini hampir wajib, Nabila. Tentunya perlu untuk peningkatan minat baca teman-teman generasi muda. Mungkin Nabila bisa menyampaikan buku apa yang menjadi inspirasi Nabila dan pesan substansi buku itu apa? Baik, kalau untuk buku sebenarnya itu saya kurang terlalu, tapi ada salah satu buku yang menginspirasi saya yang berjudul itu buku Start With Why karya Simon Sinek. Dari buku itu saya bisa belajar bahwa orang itu tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, tetapi mereka itu peduli mengapa kita melakukannya. Dan pesan saya sebagai ketua OSIS itu, sebelum saya melakukan sesuatu, saya itu harus memikirkan terlebih dahulu, menjelaskan kepada teman-teman anggota apa itu tujuannya dan alasan dibaliknya. Kita coba flashback dulu waktu Nabila berkompetisi dan berani memutuskan untuk berkompetisi. Ini nilai plus bagi generasi muda, artinya apapun hasilnya kan Nabila faktanya berani mengambil keputusan untuk fight. Bisa diceritakan proses kemarin menjadi terpilih menjadi ketua OSIS itu, mungkin untuk inspirasi teman pemilih. Karena begini Nabila, ada yang 3 tahun sekolah SMA itu hanya dalam tanda kutip istilahnya kupu-kupu ya. Kuliah, sekolah, pulang, kuliah, sekolah, pulang, tahu-tahu 3 tahun lulus, tidak bisa mampu bersosialisasi. Nah, Nabila memilih untuk menjadi bagian yang memanfaatkan waktu, selain belajar, membaca, juga aktif berorganisasi di OSIS. Mungkin bisa diberi gambaran teman pemilih. Mungkin untuk prosesnya sendiri, terpilihnya menjadi ketua OSIS itu kalau diceritain mungkin panjang dan penuh hektik. Kalau untuk prosesnya sendiri itu mulai dari pendaftaran atau pengajuan diri dan seleksi wawancara, visi misi, terus kita itu dilatih jiwa kepemimpinan kita, dan pada masanya itu tiba pemilihan. Iya, seperti pemilihan terbuka di seluruh hadapan warga sekolah seperti ala KPU. Mulai dari mulai dari pencoblosan, terus sampai penghitungan suara. Nah, untuk keterlibatannya sendiri itu melibatkan banyak pihak, mulai dari pembina OSIS, terus kesiswaan, dan teman-teman OSIS pastinya, yang pada hari itu membantu saya untuk menjadi panitia pemilihan ketua OSIS. Dan tidak lupa teman-teman siswa SMA S Pancabakti yang mempunyai antusias suara mereka masing-masing. Walaupun kita itu terbilang dalam lingkup yang kecil, tapi kita itu jiwa solidaritas, jiwa antusias, semangat dalam pemilihan seperti ini, kita itu semangat dan punya dedikasi yang tinggi banget. Terus kenapa saya memilih menjadi pengurus OSIS? Kalau di contohnya tadi, saya misalkan dari dulu menjadi siswa kupu-kupu yang hanya tahu
ruang kelas, terus pulang, berangkat sekolah, terus pulang lagi. Tahu-tahu lulus gitu hanya aja. Dapat selembar kertas itu. Iya. Iya. Itu tanpa ada pengalaman di belakangnya tuh kayak kurang berkesan juga bagi saya. Terus saya bisa terjun ke dunia OSIS itu bisa membuat saya belajar bagaimana caranya saya itu memecahkan suatu masalah dalam menjadi seorang pemimpin. Saya itu juga harus membaca karakter setiap pemimpin dalam tim, karena dalam tim itu juga pasti kan berbagai macam karakter dan bentuk dan pendapat. Kita itu harus gimana caranya nih menyelesaikan suatu masalah ini. Padahal pendapatnya itu berbeda-beda. Dan dari OSIS juga saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam public speaking. Yang tadinya mungkin bisa dikatakan buruk, iya. Yang awalnya buruk banget dalam komunikasi. Setelah terjun ke dunia OSIS, saya itu tingkatan komunikasi saya itu lumayan meningkat. Sebelum jadi ketua OSIS 1-10, kemampuan public speakingmu dianggap berapa? 3 mungkin ya. 3. Setelah menjadi ketua OSIS? Mungkin 1-10 bisa 7 ya. Berarti iya. memang berorganisasi di OSIS itu mengasah sekali ya, Nabila? Iya, mengasah banget. Jadi gini Nabila, kita coba flashback lagi saat pertarungan lah ya, Iya. berkompetisi itu kan kamu melawan temanmu sendiri. Nah, itu di istilah politiknya itu ada the winner take all. Itu pemenang memakan semua roti di meja. Artinya kepengurusan OSIS itu semua tim kamu sendiri, atau ada pilihan win-win solution. Teman-teman yang belum beruntung, belum menang, tetap kamu rangkul. Nah, 2 pilihan ini mana yang kamu pilih waktu itu? Saya memilih teman yang tidak menang itu tetap saya rangkul. Dirangkul. Iya. Tetap masuk ke OSIS juga. Jadi OSIS juga, baik. Jadi membackup kamu ya, Iya. dalam kepengurusan ini. Nah, baik. Coba kita ke era Nabila sekarang ini kan era digital. Ada istilahnya itu brain rot ya. Itu nama di media sosial aja lah, bukan kedokteran. Istilahnya pembusukan otak karena konsumsi media sosial terlalu berlebihan bagi Gen Z. Generasi Gen Z itu kan terlalu menghabiskan waktu menggunakan HP. Iya. Tetapi di sisi lain kan memang teknologi tidak dipisahkan dari Nabila dan kawan-kawan ya. Di usia itu memang emang eranya sudah seperti itu. Nah, bagaimana Nabila mengatur 2 sisi, satu kebutuhan Gen Z HP itu penting, sisi lain waktu juga harus diatur agar tidak terjadi pembusukan otak karena konsumsi berlebih. Mungkin ada tipnya dari Nabila. Baik, terkait isu mengenai kecanduan gadget atau scrolling video TikTok, Reels Instagram dan lain sebagainya itu memang benar terjadi di era sekarang. Apalagi kan Gen Z itu suka banget scrolling video TikTok. Nah, kalau dari saya, tips saya itu sebenarnya sederhana, simple, dan mudah sekali dilakukan sehari-hari. Yang pertama itu mungkin bisa memasang screen time atau batasan waktu harian. Batasan waktu harian. Ya, di aplikasi tertentu, kayak contohnya TikTok, Instagram itu bisa. Nah, dari situ kita bisa mengatur waktu bermain HP kita. Kita bisa tahu, oh udah segini nih, di stopin dari aplikasi tersebut. Nah, yang kedua mungkin kita bisa kalau saya pribadi, kalau lagi belajar atau waktunya berorganisasi, saya itu mengaktifkan mode DND, Do Not Disturb atau mode jangan ganggu. Dengan begitu, saya bisa fokus melakukan aktivitas saya. Dan yang ketiga, itu mungkin perbanyak aktivitas fisik. Kayak contohnya aja olahraga.
Gen Z itu kan akhir-akhir ini kan suka banget olahraga, kayak contohnya lari, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Nah, dengan hal-hal kebiasaan simple seperti itu, membuat kita itu nggak terlalu ketergantungan banget kepada gadget gitu. Kita bisa fokus dengan apa yang kita lakukan. Baik Nabila, proses pemilihan OSIS dengan pemilu itu kan hampir-hampir sama, dan faktanya kamu sudah pernah melakukan dan terlibat langsung menjadi calon presidennya di SMA Bakti lah, dan terpilih. Sebenarnya proses pemilu dan OSIS itu penting bagi anak muda dan harus mengambil peran aktif. Menurut Nabila, mengapa sih anak muda harus sejak dini turut berperan aktif dalam pemilu itu? Menurut saya, kenapa anak muda itu perlu aktif dalam peran pemilu? Karena kalau bukan kita itu siapa lagi yang akan peduli? Kita itu anak muda, kalau nanti ikut berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu akan menjadi nilai plus bagi kita. Belajar langsung bagaimana tentang cara ilmu kenegaraan, terus sosialisasi langsung, terus menambah nilai ketegasan kita, integritas kita. Dan kenapa anak muda? Karena garda terdepan lagi itu ya pasti kita yang akan menentukan. Baik, bila begitu setelah lulus ini suatu saat lah seusia kamu itu dimintai tolong ya, dalam tanda kutip, negara memanggil Nabila untuk membantu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, siap ya? Kalau dikata siap, pasti saya siap. Pasti siap. Untuk meyakinkan teman pemilih muda, mengapa sebagai anak muda itu layak dan siap untuk ikut, apa? Nilai positifnya apa sih? Kelebihan anak muda ikut turut berpartisipasi aktif, baik penyelenggara maupun peserta, melebihi dibanding dengan generasi lainnya. Kenapa kita harus berpartisipasi aktif dan kenapa juga anak muda? Karena bisa dikatakan generasi muda itu bisa menjadi awal dari kita belajar gimana caranya kita terjun langsung ke dunia politik atau pemilihan. Nah, suara kita nanti itu pastinya akan berdampak langsung pada kita, baik itu masa depan, dunia pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Nah, kalau bukan kita, para anak muda, siapa lagi yang akan peduli? Ada yang menarik tadi Nabila, bahwa menjadi pengurus OSIS itu sangat bermanfaat dalam mencari diantaranya dunia pendidikan. Memang beberapa kampus itu memberikan kuota khusus untuk teman-teman yang mau aktif menjadi pengurus OSIS. Saya kira ini nilai positif dari kamu kan. Ya. Di pemilu 2029 nanti Nabila, ada sekitar kurang lebih lah 14 juta pemilih baru. Ini angka yang besar kan, angka yang besar bagi suksesnya pemilu di 2029 seluruh Indonesia. Nah, sebagai Gen Z, kami pengen tahu format sosialisasi apa sih yang cocok untuk Gen Z. Kami kan harus mendekati 14 juta pemilih di usia itu. Nah, formatnya seperti apa? Apakah konser musik, apakah diskusi, debat, dan lain-lain? Menurut Nabila, formatnya seperti apa yang klik chemistry dengan Gen Z itu? Baik, kalau menurut saya pribadi itu Gen Z sebenarnya cenderung suka sesuatu yang interaktif, berwarna, dan nggak kaku yang pastinya. Kayak contoh sosialisasinya itu mungkin bisa lomba-lomba yang di era zaman sekarang kayak content creator atau e-sport kayak bertemakan pemilu. Terus kalau format sosialnya yang lain itu juga bisa festival musik atau konser-konser yang pasti favoritnya Gen Z. Gen Z ya. Ya, terus
melibatkan kalian langsung ya? Ya, yang unsurnya itu langsung pokoknya di dalamnya itu ada unsur seni dan edukasi di dalamnya. Itu sangat tertarik buat Ya, Gen Z. bisa tertarik banget untuk Gen Z. Baik Nabila, seandainya besok pagi itu ada pemungutan suara, ada 14 juta kurang lebih ya, pemilih pemula di 2029. Coba kamu ajak teman pemilih itu untuk menggunakan hak pilihnya dan mengapa. Kameranya langsung bisa disampaikan ke 14 juta pemilih pemula di Indonesia. Baik, untuk teman-teman pemilih semua, ingat 20 sampai 25 tahun ke depan itu estafet kepemimpinan Republik itu ada di tangan kita. Jadi, kalau bukan kita yang menentukan para anak muda, itu siapa lagi? Kalau ada suara hak pilih kita, gunakanlah yang baik, gunakanlah yang menurut kita itu benar. Jangan mendengarkan berita-berita hoax yang belum tentu benar di medsos, atau istilah lainnya itu golput, golongan putih. Dengan begitu kita bisa, dengan menggunakan hak suara kita itu bisa tahu masa depan kedepannya bangsa Indonesia itu ada di tangan kita. Baik, terima kasih Nabila. Tentunya ini menjadi inspirasi teman pemilih di Kabupaten Magetan. Tadi Gen Z di Magetan itu kan angkanya ada di 113 sekian ya. Artinya tadi disampaikan Nabila bahwa tidak cukup 3 tahun di SMA itu hanya membaca buku. Membaca buku itu penting, tetapi berorganisasi, turut berpikir sekolah di OSIS itu juga penting. Itu inspirasi sekali. Kalau Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, itu dalam tanda kutip ada pemudinya juga kan. Mungkin yang disapa Bung Karno itu diantaranya Nabila dan kawan-kawan. Terima kasih ya Nabila untuk kehadirannya. Ada disebutkan 1 sampai 3 orang yang paling berjasa dalam pencapaian Nabila sampai di hari ini sebagai penutupnya. 1 sampai 3. Siapa saja itu? Kalau 1 mungkin nggak lupa kedua orang tua. Orang tua. Terus siapa lagi? Diri sendiri. Diri sendiri. Udah, baca. Baik, terima kasih Nabila. Hari ini sudah menginspirasi teman pemilih di Kabupaten Magetan. Teman pemilih, demikian tadi podcast hari ini. Jangan lupa pantau media sosial kami di medsos, juga di YouTube KPU Kabupaten Magetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setengah jam akhirnya. Alhamdulillah. Makasih ya Nabila.